Bayangkan sebuah dunia dengan langit berwarna merah jingga. Gunung-gunung setinggi 2 kali Everest. Lembah-lembah yang begitu dalam, membelah permukaan planet seperti luka purba. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak lagi hanya makhluk bumi. Kita hidup di Mars. Tapi, bagaimana jika ini benar-benar terjadi? Bagaimana jika manusia bisa hidup di Mars tidak sekadar mengunjunginya, tetapi benar-benar membangun rumah, keluarga, dan masa depan di sana? Mari kita jelajahi. Bagaimana jika manusia bisa hidup di Mars? 1. Tantangan awal. Menaklukkan lingkungan Mars. Menaklukkan lingkungan Mars bukanlah sekadar tentang bertahan hidup. Ini tentang menantang batasan manusia itu sendiri. Mars adalah dunia yang kejam, dingin, dan tak berampun. Suhunya yang membekukan tulang, atmosfer tipis yang mematikan, dan badai debu raksasa yang bisa mengamuk selama berbulan-bulan. Semuanya bersekongkol untuk menolak kehadiran kita. Di planet ini, tidak ada udara untuk bernapas, tidak ada air yang mengalir bebas, tidak ada tanah subur yang siap menumbuhkan kehidupan. Setiap detik hidup di Mars akan menjadi perjuangan antara kecerdasan manusia dan kekuatan alam semesta yang tak peduli. Namun, menaklukkan Mars bukan hanya soal bertahan secara fisik. Ini juga soal menguasai rasa takut, rasa sepi, dan rasa kecil di hadapan kekuatan kosmik yang jauh lebih besar daripada diri kita. Ini tentang mengembangkan semangat yang tidak hanya keras kepala, tetapi juga penuh harapan, keyakinan bahwa di tengah dunia yang membeku dan mati ini, kita bisa menyalakan kembali percikan kehidupan. Menaklukkan Mars berarti membuktikan bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang hidup karena keberuntungan bumi, tetapi makhluk yang mampu membawa kehidupan kemanapun kita pergi. 2. Membentuk peradaban baru. Membentuk peradaban baru di Mars adalah tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup. Ini adalah kesempatan langka dan mungkin satu-satunya dalam sejarah manusia untuk membangun masyarakat dari awal, tanpa membawa seluruh beban kesalahan dan konflik masa lalu. Di bawah langit merah Mars, manusia akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar, yaitu nilai-nilai apa yang akan kita bawa, dan kesalahan apa yang akan kita tinggalkan. Di Mars, tidak ada negara, tidak ada perbatasan alamiah, tidak ada kekayaan alam yang mudah diperebutkan. Setiap orang yang tinggal di sana harus bekerja sama untuk bertahan. Ketergantungan total satu sama lain akan menghapuskan konsep persaingan destruktif dan individualisme ekstrim. Alih-alih mementingkan kekuasaan atau kekayaan pribadi, nilai seperti kolaborasi, saling percaya, dan kepedulian kolektif akan menjadi fondasi utama peradaban baru ini. Politik Mars mungkin akan jauh berbeda dari politik bumi, bukan tentang perebutan suara atau kekuasaan, melainkan tentang membangun struktur sosial yang benar-benar fungsional, adil, dan efisien untuk kelangsungan hidup bersama. 3. Tubuh manusia yang berubah. Tubuh manusia yang berubah di Mars akan menjadi bukti nyata bahwa evolusi tidak berhenti, bahkan dalam era modern. Hidup di bawah gravitasi Mars yang hanya sepertiga dari bumi akan memicu perubahan fisik yang perlahan namun pasti. Dalam beberapa generasi, manusia yang lahir dan tumbuh di Mars kemungkinan besar akan memiliki tubuh yang lebih tinggi dan lebih ramping, karena tulang dan otot mereka tidak perlu bekerja sekeras saat hidup di bawah tarikan gravitasi bumi. Otot-otot akan melemah, kepadatan tulang akan menurun,
dan sistem peredaran darah akan beradaptasi untuk mengatasi perbedaan tekanan. Perubahan ini tidak hanya akan terjadi pada tingkat fisik luar, tetapi juga di tingkat genetik. Anak-anak Mars mungkin akan mengembangkan adaptasi baru yang membuat mereka lebih tahan terhadap radiasi kosmik yang menembus atmosfer tipis planet merah. Struktur mata mereka bisa berubah untuk menghadapi cahaya matahari yang lebih lemah dan lebih berbahaya. Sistem kekebalan tubuh mereka mungkin berkembang untuk berfungsi dalam lingkungan steril namun berisiko tinggi terhadap infeksi. Namun, perubahan ini membawa konsekuensi besar. Manusia Mars, setelah beberapa generasi, mungkin tidak lagi cocok untuk kembali ke bumi. Tubuh mereka, yang telah beradaptasi dengan kondisi Mars, akan menemukan gravitasi bumi terlalu berat, atmosfernya terlalu padat, dan lingkungan biologisnya terlalu beragam dan berbahaya. 4. Emosi dan psikologi. Emosi dan psikologi akan menjadi tantangan tersembunyi terbesar bagi manusia yang hidup di Mars. Meskipun kita mungkin mampu mengatasi ancaman fisik seperti dinginnya udara, tipisnya atmosfer, atau radiasi kosmik, tidak ada perlindungan sederhana terhadap badai yang terjadi di dalam diri manusia, yaitu kesepian, rasa takut, dan kerinduan yang mendalam terhadap rumah yang jauh. Di Mars, jarak antara koloni dan bumi bukan hanya diukur dalam juta kilometer, tetapi dalam ketidakpastian emosional. Komunikasi dengan orang yang dicintai di bumi akan membutuhkan waktu puluhan menit, bahkan dalam kondisi terbaik. Tidak ada percakapan langsung, tidak ada pelukan penghibur, hanya pesan-pesan yang tertunda dalam keheningan kosmos. Dalam kondisi isolasi ekstrim ini, pikiran manusia akan diuji lebih keras daripada tubuhnya. Depresi, kecemasan, paranoia, semua itu akan menjadi ancaman nyata di komunitas kecil dan tertutup di dunia asing. Hidup di lingkungan yang monoton, dengan warna-warna tanah merah tanpa perubahan musim atau pemandangan hijau alami, dapat mengikis semangat dan memperburuk rasa keterasingan. Untuk bertahan secara psikologis, manusia harus menemukan cara baru untuk merawat jiwa mereka. Seni, musik, sastra, bahkan ritual sederhana untuk mempererat komunitas akan menjadi bukan sekadar hiburan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan mental. 5. Melihat ke depan, masa depan umat manusia. Masa depan umat manusia akan ditentukan oleh langkah pertama kita di Mars. Jika kita berhasil hidup dan berkembang di planet merah itu, kita membuktikan bahwa manusia tidak lagi terikat pada satu dunia rapuh, rentan terhadap bencana alam, perang, atau kehancuran ekologis. Mars akan menjadi batu loncatan, bukan hanya untuk kelangsungan hidup spesies kita, tetapi juga untuk pertumbuhan baru dalam sejarah manusia yang lebih luas dari apapun yang pernah kita bayangkan. Menjadi spesies antar planet berarti kita memasuki babak baru, di mana eksplorasi tidak lagi terbatas pada peta bumi, melainkan meluas ke seluruh tata surya, bahkan ke bintang-bintang di luar. Dunia-dunia yang sekarang hanya titik-titik di teleskop akan menjadi tujuan baru. Bulan Jupiter yang tertutup es, Eropa, dengan samudera bawah tanahnya, Titan, bulan Saturnus, dengan sungai Metana yang eksotis, bahkan mungkin suatu hari, sistem planet di luar bintang kita sendiri. Namun, masa depan ini tidak hanya tentang tempat baru yang kita taklukkan. Ini tentang perubahan dalam siapa kita sebagai makhluk hidup. Dengan setiap planet yang kita sentuh, kita akan menghadapi tantangan baru yang mengubah tubuh kita, budaya kita, bahkan cara kita berpikir.
Kita akan menjadi spesies yang beragam, bukan hanya dalam warna kulit atau bahasa, tetapi dalam bentuk tubuh, cara hidup, dan mungkin cara kita memahami makna kehidupan itu sendiri. Jadi, bagaimana jika manusia bisa hidup di Mars? Itu bukan hanya soal keberanian untuk menjelajah ruang angkasa, bukan hanya soal teknologi atau roket besar. Ini tentang membuktikan sesuatu yang lebih besar, bahwa dalam menghadapi ketidakmungkinan, manusia tetap memilih untuk berharap. Bahwa dalam menghadapi kehampaan, manusia tetap memilih untuk mencipta. Di bawah langit Mars yang merah dan sunyi, mungkin kita akhirnya belajar bahwa dimanapun kita berada, sejauh apapun kita melangkah, kita membawa sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh jarak, radiasi, atau waktu. Semangat manusia untuk bertahan, bermimpi, dan membangun masa depan.